Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY. Nah ini yang paling celaka kita SBY. Waktu saya presentasi, di Cikeas, Pak SBY bilang waktu itu Menteri Bappenasnya Pak Budi, Oke. Langsung dia bilang, we should set up, kan beliau sering bahasa Inggris, Indonesia Incorporated, and I'll be marching in front of the music. Saya bilang hebat. Kita kumpul waktu itu, kita bilang senang. 2 minggu kemudian beliau ke Copenhagen, Norway, balik ke Indonesia, langsung naik kapal Greenpeace. Wah, mati deh. Ya, padahal kita sangat ditentang oleh banyak orang tentang sawit. Jadi saya pikir moga-moga kabinet mendatang dengan presiden yang baru, dan kita berdoa supaya sawit itu ditangani satu aja. Saya sudah sampaikan, karena undang-undang belum ada, kita pakai aja badan. Tapi paling tidak 5 komoditas. Ada produk perkebunan strategis di dalamnya. Saya ditanyakan apa itu? Sawit, gula, tebu, karet, kopi, dan kakao. Nah itu paling tidak kalau itu dikembangkan, 20% dari GNP nasional bisa kita penuhi, dan itu targetnya. Kira gitulah gambarannya. Oke, next. Fenomena yang terlihat selama ini dari TBS ke CPO adalah bau tak sedap. Itu bisa kita lihat, itu lagu. Masyarakat sekitarnya itu sudah kebauan, ya. Akibat limbah pome yang terekspos ke udara luar. Kondisi ini udah 100 tahunan. Convert menjadi listrik, itulah salah satu, karena karbon emisi yang terbesar itu ada di pome. Harus disertifikasi, mencapai efisiensi yang tinggi. Coba lihat, perusahaan besar bilang, karena saya juga dulu di bagian perusahaan besar, akan efisien kalau kapasitas tinggi, di atas 30 ton. Memang itu betul. Karena apa? Boiler tidak ada untuk kapasitas kecil, terlalu mahal, jadi minimal dia 30 ton. Itu betul dari segi produsen. Tapi daripada para petani yang disampaikan oleh Bu Jenny tadi, transportation begitu panjang, ada sampai about radius 75 km. Bayangkan coba, biaya angkut kira-kira 8 perak per kilogram per kilometer. 75 kali 8, 600. 600 perak langsung hilang. Sedangkan di PKS harga cuma 2.000, misalnya 2.300. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya apa adanya. Itulah yang tadi disampaikan oleh Ibu Jenny tadi, bagaimana menghindari itu. Kemudian teknologi sterilisasi. Nah, coba tanya, kenapa Belanda itu bilang sterilisasi? Ada yang tahu kenapa dipakai sterilisasi? Itu tahun 1820 sampai 1832 di Eropa itu ada pandemi besar. Penyebabnya itu adalah mikroorganisme yang berasal dari tropis. Ya. Maka waktu mengembangkan teknologi pengolahan TBS menjadi CPO dengan itu disebutkan sterilisasi, sterilizing, sekaligus melepaskan dia dari membunuh juga lipase, kemudian juga melepaskan berondolan dari tandat dan lain-lain. Oke, maka dan ini muncul sebetulnya tahun 2012
saya ketemu dengan orang Afrika. Dia bilang, waktu kita bicara, saya tanya, why don't you use our cooking oil? What? You are cooking oil? What is it? Loh kenapa? Saya terkejut waktu dia bilang there is no texture. Saya ingat texture di sawit. Di Indonesia nggak pernah dibicarakan ada texture di sawit. Baru saya mikir, karena saya orang kampung, saya paling senang N-alimen. Ada yang tahu N-alimen? Andaliman. N-alimen. Kalau orang Batak yang sudah lama di sana, kalau dia makan andaliman itu ada getar-getir di lidah. Saya kira saudara-saudara kita yang dari Jawa makan itu apa? Nggak ada getirnya kan? Nanti nggak tahu. There is the belly yang kita lupakan selama ini. Jadi ada dua, tadi sampaikan Ibu Jenny juga, manajemen pengolahan sawit yang mumpuni. So, ada 3 sasaran yang harus kita capai kalau kita menjadi feeding the world. 1, the air getting cleaner, artinya apa? Emisi karbon turunkan. Yang kedua, healthier, sterilisasi, itu menghabiskan semua karotin. Dari percobaan saya, kalau 100 karotin di buah, sesudah sterilisasi karena saya tusuk itu temperatur begitu sterilisasi keluar 110 sampai 115 derajat. Artinya apa? Karotin survive kalau dia 70-72. Vitamin E masih bisa di 120. Makanya banyak yang rusak. Jadi kalau 100 tinggal 62. Ada Dr. Darmono, dia mechanical proses, itu masih single pelapa. Dan ini nanti, jadi waktu orang bertanya ke saya, bagaimana mungkin tanpa uap? Saya bilang ada. Gimana? Berdoa aja. Itu nanti akan jalan. Oke, next. Clean air dan sustainable. Nah, Barat melihat itu kalau pikir sawit Indonesia tidak ramah lingkungan, dia bilang. Itu mindsetnya mereka ya. Menyebabkan kerusakan alam dan proses pembuatan kebun sawit itu selalu rusak. Dan jangan lupa, ada yang sudah tahu nih, di Amerika Serikat itu tahun 80-an sudah mereka fight tentang sawit. Yaitu mereka bilang tropical oils. Ada orang kaya namanya Phil Sokolov dari Nebraska, full page, waktu itu belum ada media seperti sekarang. Washington Post itu publikasinya tropical oils poisoning America. Bayangkan itu. Kenapa? Dia sakit jantung. Dia paling suka popcorn. Popcorn itu kalau dimasak dengan harus dimasak temperatur tinggi. Soya nggak mungkin. Rapeseed apalagi 80 derajat 90 dia udah nyala dia. Makanya di restoran kalau di Hong Kong itu yang dipakai like suara nyala api seolah-olah hebat kan. Padahal itu kalau sawit dibikin gitu nggak akan ada apinya. Ya, karena dia stand to 100 degrees Celsius. Ya, Malaysia saat itu sama Filipina orang terkuat dalam tropical oils. Apa yang bilang itu? Mereka pakai taktik vicious scare tactics dan itu berhasil. Jadi asa Amerika itu mencoba menakuti masyarakat yang tidak benar. Itulah taktiknya. Kemudian Eropa zaman tahun 80-an, karena saya waktu itu di Rotterdam. And then saya tanya my superior, look at that, what do we do? Oh no, it's only a business matter. Jadi Eropa itu tahu sawit itu karena bisnis, makanya diserang oleh asosiasi American Soybean Association. That is nothing wrong with the palm. Oh yeah, okay.
Tapi tahun 2001 waktu mereka mulai mengembangkan green oil, rapeseed nggak laku. Yang laku adalah sawit karena harganya sekitar 180-200 dolar di bawah harga rapeseed. On top of that, para industriawan sana dapat insentif, maka mulailah mencak-mencak Eropa. Terus mereka berpikir, apa isu yang paling tepat kita pakai menyerang ini? Health sudah kalah, Amerika sudah kalah. Dia ketemukanlah kata deforestation. Inilah senjata pamungkas untuk menghabisi sawit, dan itu yang dipakai sekarang. Dan celakanya orang di Indonesia pun ikut-ikut. Wah, betul itu, betul. Dia nggak tahu bahwa Pak Harto dulu membuat sawit itu tahun 70-an. Pertama kali ada petani sawit itu tahun 78. Dan pertama kali petani itu di Ophir. Anda bisa lihat yang di Sumatera Barat, dan itu bekas tentara semua dari bekas Timur. Waktu itu banyak pengangguran, maka dikembangkanlah supaya itu, kalau saya nggak salah Pak Gamal, Pak Rahab, belum menteri waktu itu, Pak Hasrul mengusulkan ke Pak Harto, kita pakai ini karena jutaan hektar lahan dipakai untuk plywood. Karena tahun 70-an kita punya income terbesar dari dua, minyak bumi dan timber. Dan setiap dipotong timber ada dana regulisasi, tapi nggak pernah dilakukan. Jadi Pak Hasrul bilang, ini aja kita tanam. Wah, itu barulah tuh. Jadi kalau orang bilang deforestation is totally wrong. Sawit ditanam dulu supaya Anda yang muda-muda ini tahu. Itu karena hutan gundul dan rakyat dapat pekerjaan. Dan itulah sekarang para petani sawit, dulu namanya inti plasma. Karena sebelumnya itu kalau you tanam sawit, siapa yang mau beli? Nggak ada. Tapi saya sudah Pak Harto menekankan itu, wah, mulai muncul. And mind you, tahun 80-an bagaimana Indonesia diapresiasi oleh World Bank, IMF, ADB, KfW. KfW lah funding dari Jerman yang melatih mereka dengan baik. Dan tentara dilatih dengan baik dan memang perlu disiplin tinggi sebagai penanam sawit. Kalau enggak, kacau balau seperti sekarang ini. Saya menganggap sawit kita itu kacau balau, tapi bukan karena minyak goreng, tapi karena penanam sawit. Oke. Kemudian EU, the Green Deal katanya, kalau ada Sustainable European Investment harus diperhatikan juga demikian. Next. Oke, itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Jenny. Ada yang paling besar itu sebetulnya fluoride. Fluoride adalah sumber prekursor yang paling besar ditambah dengan DAG sama MAG, sehingga terjadi monochloropentadiene. Dan ini terjadi karena ada refining proses. Dan timbul pertanyaan, kenapa harus di-refine? Supaya stabil. Apa enggak ada cara lain supaya stabil? Tapi karena kita penelitian kita kurang, ya kita ikut-ikutan. Kemudian nomor 3 dikatakan anak-anak bekerja di perkebunan ini hanya karena satu foto di Sanbas. Dia nggak tahu the values of Indonesia. Ya. Saya dulu waktu masa kecil, kalau saya bisa bantu orang tua saya di kebun, itu saya senang. Jadi kami kerja di kebun waktu itu bukan karena duit. Nah itu yang difoto dikatakanlah bahwa anak-anak dipekerjakan di kebun. Saya kira bapak-bapak yang perkebunan poinnya apa sih mempekerjakan anak-anak di kebun? Kan tidak ada di dalam payroll kalian itu kan. Tapi itulah yang dituduhkan. Barrier pengembangan smallholders, ya. Peta hutan baru terjadi di kabinet sekarang.
Sebelumnya peta hutan ya gitu-gitu aja. Makanya ada register 40 kalau kalian tahu yang di daerah Padang itu punya Pak ya sudah meninggal. Coba itu diambil alih dan sekarang didiemin gak jelas. Jadi negara kita ini apa sebetulnya? Senang bikin susah dan susah melihat orang lain senang. Itulah saya kira mari kita rubah pola mindset itu. Marilah kita happy kalau orang lain happy. Mari kita berbuat bagaimana orang susah supaya bisa happy. Ya, barier perdagangan sawit ke barat ini sekarang tuduhan subsidi, dispute settlement, jadi banyak tuduhan-tuduhannya. Terus waktu kemarin duta besar EU ketemu saya, dia bilang begini, wah, you are the king. If you don't want to buy our oil, that's fine. You are not the only buyer in the world. Tapi satu hal, we thank you. Karena kalian begitulah maka kami berusaha sekuat mungkin untuk membuat sawit itu sustainable. Jadi ada juga kita mempunyai good agriculture practice dan lain-lain. Next. Nah, inilah sebagai informasi 5.000 tahun lalu sawit itu sudah dikenal di Afrika dan tak berbeda. Nah, coba ya, kalau kalian ke Inggris sampai di Liverpool, ada yang tahu pernah ke sana nggak? Mereka bilang pelabuhan itu Port Sunlight. Disitulah mula-mula terjadi bisnis antara Afrika Barat dengan Europe. Waktu itu dipakai slave, yang membutuhkan slave. Dan pada saat itu yang dibawa ke sana berondolan, tidak tangan sawit dibawa, diberondol dulu. Dan itu dibawa. Jadi busuk, bayangkan berapa hari itu kan. Busuk pun dimakan juga sama slave itu. Karena mereka tahu, waktu saya tanya, it's a good high FFA. No, it's a very good to your stomach. Laxative. Saya cari kamu, apa itu laxative? Karena belum pernah dengar. Rupanya memperbaiki lapisan perut supaya kuat. Kalian kuat-kuat. Nah itulah, terus kita didikte harus rendah dan kita ikut. Tidak ada literatur di dunia ini orang mati karena ALB tinggi. Kalau kita mau konsisten, kalian tahu cheese ya? Kalau nggak ada fatty acid ALB di sini, nggak ada cheese. Justru bau cheese-nya itu karena ALB tinggi. Jadi disitulah banyak saya lihat ya. Saya mengenal sawit mulai tahun 73. So you can imagine, it's almost already 50 years. Waktu saya kerja praktis, saya tidak pertanian. Tapi chemicals, cuma saya disuruh kerja praktik di kebun sawit. Nah, itulah yang banyak saya lihat ya. Saya makin berpikir, are we doing in the right way? Selalu saya bertanya. Dengan umur saya sudah demikian tua begini, tapi masih tetap energetik begini. Ya Pak Udin ya. Pak Udin udah rambut putih ke saya karena saya cat aja. Dan James Watt, everybody knows James Watt, itu menemukan mesin waktu. Waktu itu dipakai pelumas adalah lemak binatang dan lemak ikan. Habis. Karena temperatur di Eropa itu rendah, ini boleh juga ada pelumasannya kan? Itulah dipakai sebagai pelumas, makanya jalan kereta api dari sawit. Kemudian ada kemis dari Perancis tahun 17 sekian menemukan, I found that the oil palm similar to
animal oil dan karena terdiri dari dua, satu adalah gliserin, satu asid. Maka mulailah timbul itu menjadi sabun dan timbullah industri itu berkembang. Nah, Belanda lihat, ya hebat kali kawan ini kan, karena di sana sudah ada Vandenberg pabrikan penghasil margarin yang terbesar. Dan selalu pakai dari binatang dia. Dan untuk itu karena dia tahu penemuan kemis Prancis ini, dia beli. Terus ada dokter namanya Dr. Pris, siapa yang dari PPKS? Ada Dr. Pris. Lihat, kita punya jajahan. Dibawa oleh itu dari Mauritius, itu di Bogor. Tunggu, lah di Sumatera aku bagus sekali, lebih bagus dari Afrika. Itulah mulainya tumbuh sawit dan inilah kita ekspor karena pertama kali mil didirikan di Indonesia di Tamunuhu tahun 1922 dan sudah dibawa ke Eropa crude palm oil. Dan disitulah diperkenankan sterilisasi dengan temperatur 142 derajat Celcius. Next. Kemudian pemurnian minyak jadi bahan makanan. Ya, jadi minyak goreng baru kita tahu sebagai bahan makanan itu tahun 1980-an. Sebelumnya itu kita pakai minyak goreng dari kelapa. Waktu tahun 80 ini diintroduce dan yang menemukan proses pertama itu adalah Unilever sebetulnya dengan wet fractionation. Mereka bilang Lanza proses. Temukanlah olein dan stearin. Oleinnya berupa minyak goreng, tapi nggak laku karena orang kita lebih suka mata daripada otak. Kita lebih sedikit menggunakan otak dan lebih banyak menggunakan perasaan. Betul. Jadi karena warnanya merah, apa ini? Nggak ada yang beli. Maka di bleaching lah dia sampai 2% dan lain supaya warnanya putih. Dan itu adalah ketololan. Tetapi ya kita lakukan juga yang tolol itu. Oke. Ya. Nah, pada saat itu minyak goreng tinggi ya, 7.100 per kaleng, kira-kira 7.100 kira-kira, dan waktu itu $1 masih 675. Jadi kita udah lihat mahal. Dulu kaleng Barco, pernah lihat Barco kan, minyak kelapa itu dalam kaleng dulu biasanya. Kemalan. Konsekuensi langsung dari sterilisasi, ya, makronutrisi yang disebut phytonutrients yang ada di dalam itu menurun di dalam minyak sawit yang dihasilkan. Karena saya kira ini nggak perlu diteruskan, bapak-bapak yang dari produksi sudah tahu. Step pertama 1,2 bar, step kedua naik 2, sekian bar, step ketiga 3 bar. Demikianlah prosesnya. Oke, next. Nah, ini lagi, dunia udah berubah, karbohidrat makin menurun pemakaiannya, protein relatif naik, tapi exponential increase adalah fat. Jadi harusnya Indonesia, kalau saya diberi kekuasaan untuk menangani ini, saya akan lepaskan, pertama yang saya lakukan, semua petani diputihkan kebunnya, tidak ada lagi kawasan hutan. Terus kedua, setiap petani sekian punya milik sendiri. Karena apa? Sekarang saya terangkan. Harga TBS dinilai hanya dari 3 elemen. Harga CPO, harga kernel, dan harga cangkang. Itulah membentuk harga. Ini kan nggak fair. Petani menjual komplit buah,
Harusnya semua itu bernilai. Tapi karena teknologi dan kemampuan berkurang, nah itulah. Jadi kita menjadikan para petani itu sebagai objek. Pertama, para petani juga tak ngerti apa yang mau dilakukan. Yang kedua, perusahaan punya power. Kalau tak mau, tak usah. Mampus kau, kan gitu. Karena akan busuk buahnya. Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan. Jadi Indonesia punya potensi yang luar biasa untuk perbaikan ekonomi. Seperti yang Ibu bilang Ibu Jadi tadi, we should do something. Next. Nah, ini lagi Indonesia hebat. Dulu emisi karbon 29%, wah kita mampu 32% untuk tahun ini. COP21 Paris yang dengan dulu Kyoto Protocol. Inilah yang jadi cikal bakal. Dan terakhir di Bali G20 kemarin, Presiden, we will combat and doing a lot of things to reduce the carbon emission at any cost. Hebat nggak? Begitulah keinginan Indonesia untuk memerangi carbon emission. Jadi kalau CPO yang kita jual, karbon emisi begitu tinggi, itu apa itu? Maka saya bilang, are we do in the right track atau tidak? Nah, inilah. Jadi kawan-kawan, mari kita coba simak dengan ini apa yang saya sampaikan, bahwa itu adalah betul sekali. Tapi nanti aja terakhir kalian bilang betul sekali. Oke. KLHK, tata laksana penetapan nilai karbon udah hampir dicetuskan. Kalau itu dicetuskan, bubar semua pabrik sawit. Jadi jangan dulu lah. Itu mah nanti aja. Oke, next. Nah, ini nih. Bagaimana dunia ini ya? Emas dijadikan loyang. Loyang dijadikan emas. Olive oil yang tocopherolnya hanya 10 ppm, harganya 362.000 per setengah liter, 700.000 per liter. Nah sekarang 1 liter minyak goreng kita jual 20.000. Padahal ini dibeli ini. Ini apa? Cuma jangan lupa, olive oil itu sudah dipromosikan di kitab-kitab suci. Iya, percaya kalian. Baik itu Al-Quran maupun Injil selalu ada minyak zaitun. Coba. Hebat. Sayangnya bukan sawit yang dibilang. Coba. Oke. Jadi semua ini reverse fenomenal, ya. Semua itu bilang it's only like a little bit, ya. Udah itu ditambah lagi vitamin A sintetis. Ya, next. Jadi kita saat ini perlu meredefine palm oil. Palm oil ini yang saya sampaikan di Kuala Lumpur, dan ini juga saya sampaikan di engineers di ASEAN. Ini para engineer ASEAN ini, what do you do? You do nothing on the palm oil. Jadi perlu redefinisi. Pertama adalah in terms of foods, it is not just fat or lipids or triglycerides, yeah, but also contain very rich natural nutrients. Yang kedua, saya bawa poinnya Pak Tatang, palm oil itu ada fosil, cuma terkontaminasi oleh karboksil. Jadi once the karboksil seperti yang di kanan ini hilang, alkin, C16 menjadi disol, C8, C6 itu menjadi biofuel, dan untuk minyak aftur itu dari kernel yang cocok karena dia short hydrocarbon change. Okay. Jadi itulah kita redefine the palm oil. Next. Kedua, kita harus katakan no deforestation. Kita janji tuh, nggak usah lah, supaya kita dapat support, dan memang nggak perlu. Ya.
pola intensifikasi, ini tadi sampaikan oleh Bu Jenny juga, kalau kebunnya